Hmm. Nah, kalau tersiksa ada rencana mau ngebuang, mungkin panggil orang pinter ngebuang supaya aja nggak bisa ngelihat lagi. Nah, Ajeng udah puluhan tahun lah ngeliat gituan, keganggu atau nyaman atau cuek aja sih? Kalau terganggu, kalau tertentu, misalnya gini, harus ke tempat keramaian atau apa ya, tempat umum, ke toilet umum, itu aku paling parno ke toilet umum karena ngalamin banyak hal. Kayak kita masuk ke kamar mandi gitu, kita lagi buang air kecil aja nggak mau dong diliatin orang. Hmm. Nah, ini kita buang air kecil diliatin arwah, kan nggak enak. Iyalah, oke. Ya kan? Atau atau kita Lucu nggak juga kebelet Ajeng. nih. Ada lucu juga Ajeng Ya, diintipin gitu ceritanya ya. nah, atau kita kebelet tapi kita di pintu ada yang berdiri, nggak enak banget dong. Aha, Nah, kayak gitu-gitu aku Arno. Terus syuting itu kan kadang kita di kawasan-kawasan yang aha. kumuh gitu kan, yang kamar mandinya nggak ada lampu, aduh itu aku kesiksa. Terus kayak misalnya pergi nih, ya itu kayak contoh syuting atau kegiatan apa yang, camping. Saya terakhir camping sama ipar-ipar saya, itu saya ngomel. Waktu camping zamannya SD, saya belum terlalu peka ya. Aha. Camping zaman kuliah jamboree udah mulai peka. Jadi sebelum ikutin jurit malam tuh, saya udah survei dari waktu pengarahan di itu tengah gitu lagi ngumpul, saya udah survei titik-titik mana yang horor gitu kan ya. Aha. Nah, ini sama lagi camping sama ipar. Saya pikir campingnya itu, ya saya nggak pernah camping. Sementara ipar saya anak gunung semua. Mereka biasa di Aha. gunung kan. Aha. Kita mau camping gini. Begitu baru kebetulan nyampe nya udah malam, kita telat. Nyampe udah Aha. malam, Aha. harus nanjak kan. Itu Mas Henry, saya tuh eh, jadi bukan hanya melihat jarak seberapa begitu energi arwah itu terasa, saya udah langsung nggak kuat gitu. Jadi waktu kita turun bawa barang mau ke kemah kan kita lewatin jalanan setapak yang gelap banget, gak bisa lihat apa-apa karena kan cuma pakai senter. Aha. Nah terus ada ini kan gayanya kan yang bantuin kan, tapi kan jalan satu-satu. Udah Hmm. selesai itu saya bilang, aku nggak mau camping lagi ya, kalau liburan gak usah camping deh, jangan jangan camping ya liburan deh gitu. Mandi di toilet camping, ke toilet perkemahan juga kesiksa karena saya lagi mandi, ada yang tembus tembok Ya. gitu loh. Hmm. Kamar mandinya juga kamar mandi yang nggak ada bentuk ya, kamar mandi yang kayak tahu kan kamar mandi perkemahan yang sejadinya gitu kan, Aha. Aha. yang Aha. kadang-kadang baknya dari semen doang tapi gede gitu. Wah itu benar-benar aku tuh harus ada temen yang ikut masuk sampai kayak gitu, atau aku minta suamiku tungguin depan pintunya nggak dirapetin. Jadi kesiksa di momen tertentu, aku kesiksa. Tapi kalau di situasi kayak misalnya di rumah murid, di rumah sendiri, itu sih enggak biasa lah ya. Mhm. Nah, kalau tersiksa ada rencana mau ngebuang, mungkin panggil orang pinter ngebuang supaya aja nggak bisa ngelihat lagi. Nah tuh kan dia bilang kenapa nggak ditutup aja sih, dibuang kan bisa. Saya sayang mas mau dibuang karena gini, ternyata kalau kita pengen tahu indera keenam itu, Mhm. setiap orang indera keenamnya itu bervariasi ternyata. Ya. Jadi saya kan banyak kenal juga teman yang punya indera keenamnya, yang indera keenamnya benar-benar kuat ya, bukan hanya setengah-setengah ya. Itu mereka bervariasi. Ada yang bisa lihat future, Ya. future sama pas ya masa lalu. Aha. Ada yang bisa lihat yaitu baru halus komunikasi. Aha. Aha. Ada yang caranya beda-beda juga.
ada yang harus konsentrasi dulu, ada yang bisa Ya, langsung ya. gitu. Nah, jadi kadang-kadang juga saya dapat sharing dari orang yang punya kemampuan yang saya baru tahu, oh caranya kayak gitu ya dia gitu ya. Oh, Oh, ha, aneh ha, ya ha. caranya, tapi itulah ya caranya dia. Kan? Iya, iya, Nah, iya, jadi iya. saya mau membuang sayang karena kebetulan yang saya punya itu bukan hanya lihat makhluk halus, bukan hanya komunikasi, tapi future sama masa lalu. Nah, future sama masa lalu, saya nggak pakai untuk meramal, tapi saya selalu mendapat info secara tidak sengaja. Gitu. Nah, itu saya yang dibuang kan, Ah, ha, ha, ha. ya saya yang dibuang. Sebelum COVID ini terjadi juga ternyata saya sudah mendapat peringatan dari 2 tahun sebelumnya, mendapat pertanda. Tapi begitu COVID terjadi, saya baru ngeh, oh ternyata ini puncaknya dari penglihatan yang saya dapat 2 tahun lalu. Itu terjadi di 2018 sama 2019. Peringatan itu muncul terus. Jadi awalnya peringatannya berupa akan terjadi perang, kan satu-satu kan perang. Ah, Ya, aha. terutama Timur Tengah kan ya nggak berhenti memang. Timur Tengah nggak berhenti. Dan itu selalu terkonfirmasi melalui berita. Jadi saya tuh nggak pernah yang ngelihat sesuatu terus langsung nyampein ke orang atau apa, nggak nyari, kadang nggak sempat nyari tahu karena saya sehari-hari sibuk gitu ya. Tapi berapa hari sesudahnya saya nggak sengaja nonton berita, oh ini yang saya lihat gitu. Hmm. Mhm. Ini ceritanya Ajeng Banyak. segini segini seru dibikin film pasti keren nih. Saya tuh pengennya ya, saya memang pengen ada orang ngambil cerita saya, tapi yang betul-betul cerita yang bukan hanya lihat makhluk halus ya, tapi kayak kesurupan yang bukan kesurupan enggak, kesurupan yang kayak tadi ya, Conjuring yang menurut usah saya itu kalah ini fenomenal. ceritanya. Ya fenomenal banget itu orang, fenomenal sekali dia. Saya nggak kenal dia, tapi kenapa dia minta tolong saya? Ah. Sampai pada saat akhir dia minta tolong, sorry, ya saya nggak mau kontak sama kamu, saya cuma mau ngobrol sama Mas Henry. Ah, nah Ajeng, tadi kan Ajeng sempat cerita tuh kadang di lokasi syuting. Aha, sekarang kita cerita tentang film deh. Ajeng udah Oke, berapa film sih? film tuh sebenarnya aku sampai lupa, aku hitung dulu ya. Mulai Aku ingetnya Penghabisan Tukang Beca. pertama tuh sebetulnya 78, tapi itu belum film benar-benar karena aku hanya jadi figuran kayak filmnya Tante Yani Rahman, Kembang-Kembang Plastik Aha. Mhm. ya. Kembang-Kembang Plastik, nah benar-benar main itu, dan betul-betul apa itu debutnya aku tuh Penghabisan Tukang Beca. Ya, Penghabisan dapat Tukang Beca penghargaan kan di situ ya. ya, ini apa, pemeran cilik terbaik. Aha, ya. Terus Anak-anak Abribu, Bunga Bangsa, terus Gadis, Bila Saat Tiba. Gadis sama Nah, Dewi terus Yul ya. iya, Gadis sama Hah? Dewi. Nah, terus beberapa film yang sesudah itu banyak orang nggak tahu. Kayak Sembilan Naga ya, Sembilan Naga. Hmm. Sama Rudi Sudjarwo kan. Aha. Sembilan Naga aku jadi istrinya Mas Lukman. Ah, Tuh. oke. Nah, terus bukan Superman, sinetron. Sinetron tuh sebetulnya ada 3. Bukan Superman, filmnya Om Deddy Mizwar itu komedi. Terus Nokta Merah Perkawinan. Ya, yang ada Yoyo Dua Sari. dan 2 dan 3. Nokta Merah Perkawinan 2 ya sama Ayah Sari. Aha. Terus yang ketiga itu Dongeng Langit sama Mas Ari de Freitas tuh. Itu Oh. film televisi ya, sandiwara televisi ya, sama Mhm. Mas Ari Tulang ya kan, sama Mhm. Becky Tumemu gitu. Nah, itu yang kecil-kecil. Terus ada lagi Sanubari Jakarta yang film short movie tuh aku juga sempat ikut. Hmm. Mhm. Oh, Love, film Love. Hmm. Sekarang ada yang lagi syuting film? Belum sih, tapi aku kangen banget sebetulnya Pandemi film. juga kali ya. Ya, pandemi. Terus saya udah lama nggak ikut casting, jadi benar-benar tuh begitu punya anak, kan ngurusin anak, akhirnya lari ngajar ya. Itu link orang film hilang semua. Saya nggak sama sekali nggak ada link orang film. Jadi ada Oh. info casting mana tuh saya nggak ngikutin karena saya nggak tahu gitu. Kebetulan sempat, oh kemarin itu sempat
model kayak FTV ya, tentang supranatural juga sih. Jadi judulnya Journal of Terror. Oke. Jadi tentang indera keenam, seorang anak perempuan punya indera keenam, terus dia siapa ya perannya yang ini? Aduh, grupnya Yofi and Anak-anak indigo Benano. gitu bukan sih? Bukan. Kenapa? Anak indigo gitu bukan? Bukan. Ya Indigo. Tapi yang jadi pemeran itu yang vokalisnya Yofi and Benano tuh siapa lupa namanya? Yang putih. Ya lupa. Lupa Ya lupa. dia deh. Ah, Pemerannya dia. Ya tentang indera keenam dia bisa kontak sama arwah. Terus saya perannya jadi ibunya, ibu yang anaknya koma. Jadi arwah anak saya ketemu sama si Indigo ini gitu. Oke. Nah, Itu sekarang bisa jadi dilihat itu guru alat musik, guru piano juga gimana dong? Gimana cerita tuh? ya kan kalau ngajar sebetulnya bisa diatur sih waktunya. Memang setiap hari ngajar, cuman waktu itu aku akal-akalin ya. Gimana bisa ambil syuting, kalau syuting 1-2 hari aku masih bisa. Atau jeda gitu ya, hari pertama terus jeda berapa hari kemudian baru syuting lagi itu bisa. Tapi kalau syuting kayak stripping atau enggak benar-benar peran utama yang harus keluar kota, apa memang belum memungkinkan sih. Karena kan itu Ya harus sih. total ya. Udah keluarga ini repot juga lah. Nah, Papa jagonya di biola, terus gimana Ajeng sekarang ke piano. Kok bisa beda dengan papa? itu kan awalnya gini, papa tuh mikirnya kalau anak perempuan itu nggak ke biola. Zaman dulu kan belum ada pemain biola perempuan kan jarang kan, belum ada, Aha. ya kan? Baru muncul Vanessa May, Ya. terus ke belakang, akhirnya perempuan banyak gitu. Nah Ada zaman Hendrik itu aku Lamiri masih lah, 8 siapa lah tahun. sekarang kan? Nah ya sekarang banyak Mhm. banget violis perempuan kan. Nah waktu itu kebetulan aku sama Shalomita kan seumuran. Ya. Jadi Oh, Shalomita itu seumuran les sama si piano. Shalomita. Emang seumuran? Seumuran, aku cuma beda berapa bulan sama Shalomita. April dia Oke. Oke, November. gak usah dibahas itu urusan orang tua. Oke, terus? Nah terus Shalomita kan les piano kan, jadi si papa pengen saya lihat, kamu lihat tuh si Mita les piano, kali aja kamu suka. Jadi pertama kali lihat dia les piano, saya langsung suka. Mau nggak kamu? Mau. Akhirnya saya yang fanatik. Jadi kata papa saya, udah deh, kamu perempuan kan, kamu piano aja lah. Papa nggak berharap sama sekali, tidak terpikir saya biola. Nah, tapi mungkin sebetulnya kalau saya diarahin ke biola, mungkin saya bisa. Karena pertengahan saya belajar piano, saya tiba-tiba tertarik cello. Gitu. Cuman papa bilang, papa kan orangnya yang memang prinsip sekali ya. Nggak bisa kayak anak sekarang, belajar gitar, boleh. Belajar piano boleh. Akhirnya lesnya banyak, habis itu semua ditinggalin. Kalau papa nggak bisa. Papa tuh orangnya betul-betul segalanya tuh harus ada tujuannya gitu. Kamu boleh Terkenal les juga papa cello, disiplin katanya. disiplin sekali. Dia bilang, kamu boleh belajar cello kalau pianonya udah lulus. Kelamaan dong. Sementara piano saya masih berapa tahun lagi pendidikan gitu kan. Kelamaan. Tapi saya pikir-pikir, kayaknya mungkin kalau dulu saya diarahin ke biola, mungkin saya ke biola deh. Karena saya suka ternyata cello, alat gesek saya suka gitu kan. Tapi karena saya udah di piano, saya udah nggak mau nyoba biola, nggak tertarik. Karena saya lihat belajar biola tuh nggak gampang. Kalau orang nggak bakat, pertama kali dia menggesek itu pasti bunyinya ya nggak? Iya, benar, Enak benar. kan? Nah, saya baru tahu dari papa kalau seorang anak itu punya bakat, dia sekali gesek, pertama kali dia gesek biola, dia bunyi akan mulus. Akan Sama bersih. Di gesekan itu udah situ, ketahuan ya, gimananya. iya. Dan dari dia main gesek itu intonasinya ketahuan. Jadi, saya pikir udah nggak mungkin banget, saya udah dewasa belajar biola, dan biola itu susah. Jadi, saya fanatik di piano. Saya bisa latihan piano tuh sampai 4 jam lebih. Gitu. Tanpa sadar, saya terus PR saya semua saya jalani. Udah, akhirnya keterusan di piano. Nah, Ajeng sekarang guru piano under sekolah musik atau enggak? Jalan atau sendiri? Sekolah musik ya. Kalau aku di Jakarta Konservatori itu ada di Lotte Fatmawati. Sama privat ke rumah-rumah gitu. Oke.
Terus dengan kecil-kecilnya dulu dari Santi, Lukman, Ajeng yang aktif di film, sekarang nggak ada rencana bikin PH atau apa gitu Bu Tiga, seru kali Jeng. Atau Langsung apa cerita sih Fajar? horornya Ajeng diangkat dari film. Nah, kalau mengangkat cerita, aku pengen ada orang yang memang tertarik, ya kan? Pengen banget. Karena banyak kejadian yang buat aku fenomenanya menarik banget gitu ya untuk di-share. Selama Mhm. ini kan indra keenam itu cuma dikasih lihat bisa melihat arwah, bisa melihat masa lalu gitu kan. Tapi sebetulnya banyak kejadian-kejadian yang jarang terjadi gitu. Mhm. Saya pengen itu di-share. Iya, nanti ini udah kelar, aku share ke sutradaranya yang bikin KKN deh. Oh, boleh, 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 boleh. Setuju. Kebetulan dia juga pernah di channel ini. Boleh nih, Oh, diangkat nih. jadi pemerannya juga boleh sih. Ya, bener. kayak kayak pengabdi setan ya. Jadi Ya, pemeran utamanya itu boleh tuh asik. mhm. Tapi menurut Ajeng dengan Ajeng segitu sering ngelihat, mungkin nggak sih efek kecapean? Enggak ya. Karena kan memang sudah kemampuan. Kalau orang kecapean kan berarti dia tidak selalu kan. Ah, Kalau aku kan anytime gitu. Anytime. Jadi melihat itu sudah seperti melihat orang. Gitu. Kayak misalnya pulang nih, pulang ke rumah, masuk rumah gitu baru buka pintu, mereka menyambut. Yang anak kecil nengok di tangga oh gitu kan, gitu. nyapa ya. Terus atau mungkin yang penghuni yang lain menampakkan diri itu aku biasa atau yang biasa menetap di satu tempat ya memang aku biasa kayak misalnya aku lagi di dapur ya memang karena mereka ingin berinteraksi kan sama kita sebetulnya kan mereka ingin dunia mereka nyatu sama kita tapi nggak bisa Aha. ya aku masak dia nengok terus kan biasa kan umumnya kan kita tuh kayak nggak sih gitu kan gitu tapi udah Ah, biasa nah pernah aku datang si anak kecil yang pernah lihat aku main piano itu tumben-tumbenan mas aku masuk dia lagi jongkok di antara ruang dapur sama ini jongkok aja sendirian gitu kayak aduh. lagi main kayak habis main terus diem gitu terus saya loh kaget saya loh kok tumben dia di situ gitu kan saya tanya kamu ngapain di situ saya sambil naruh baju kotor lewatin dia terus saya ajak ngomong kamu ngapain di situ ibu kamu sebetulnya kemana saya tanya Ada diem lagi aja. cerita Ajeng tuh yang katanya di atas genteng, yang kepak Oh, bajunya kayak kepak sayap burung apa. Aduh, itu minggu lalu loh, itu baru kejadian. iya belum cerita Fresh gimana from the ceritanya. oven kalau itu. Aku Jadi gini ikutin mas, semua cerita Ajeng. jadi gini, aku pun baru sekali ngalamin kalau gini, kalau ngelihat kuntilanak sering, ya. Aha. Aku main piano pernah di rumah yang lama, waktu zaman anak masih kecil, ada kuntilanak masuk dengan muka jelek sekali kayak kebingungan gitu pernah. Gitu. Aha. Kalau udah kayak gitu, aku tutup piano, aku kabur ke kamar. Nah, Oke. itu jadi melihat itu udah biasa, ya. Kok biasa, Tapi serem kalau banget yang sih Jeng. Oke, terus. kejadian Oke. kemarin Aha. aku tuh nggak dong awalnya nggak dong eh jadi malam pertama gerak gitu ya kayak ada yang terbang gerak sampai di atap gitu kita pikir kan burung dong Kayak kehempas gitu lah, apa gitu. kayak brok turun gitu Aha. terus dia nggak pernah lama dia langsung gerak kayak giniin sayapnya terus terbang lagi aduh aku merinding dia terus kok 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 gitu Oh, ada aku suaranya. suaranya kok 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 nah terus suaranya kayak dari jakunnya dia ya. Hmm. Nah, Suaranya terus ketelan gitulah. jadi sambil kuku-kuku ke sayapnya ke sampai kepak-kepakin terbang gitu. Awalnya aku pikir burung, tapi aku penasaran apa ini kelelawar ya? Apa kelelawar suara kayak gitu gitu. Nah, terjadilah malam kedua. Malam kedua, anakku belum tidur. Kita baru mau tidur, baru mau matiin TV gitu ya. Tapi TV masih Aha. nyala, langsung nyala. Datang lagi dia, gerak, gerak, gerak gitu. Aku bilang, Ezan, kamu dengar gak barusan suara itu? Kayak suara burung kok. Enggak, anak laki kan cuek kan. Enggak. Aha. Masa sih nggak dengar? Itu dari tadi malam. Kalau tadi malam kamu udah tidur, tapi malam ini barusan kok ada suaranya. Enggak ya, saya nggak pernah dengar katanya gitu. Nah, kebetulan di sini kan juga kita tuh lagi riwah tikus segala macam gitu ya, masuk rumah gitu kan.
sebelumnya ada kejadian lah, keramik jatuh sendiri. Jadi keramik buat nutupin lubang tikus, Aha. ya itu jatuh sendiri. Saya pulang aja, anak bilang, Bu, masa tadi keramik jatuh sendiri tuh? Waduh, kamu angkat lagi nggak? Takutnya tikus masuk gitu kan? Belum, dia bilang gitu. Tapi waktu dengar ada binatang kayak nyenggol keramik, aku kejar binatangnya ke atas, kayaknya bunyinya ke loteng atas gitu. Aha. Nah, jadi akhirnya aku cerita dong sama yang punya rumah ini. Aku Aha. cerita. Hari Minggu dia datang. Saya bilang, keramik kemarin itu keramik kayak disenggol binatang. Tapi nggak ngerti binatang apa karena gue belum sampai rumah. Si Ezer bilang gitu kan. Terus itu binatang dikejar, tapi binatangnya lari ke atas. Nah, kita ngomong-ngomongin soal takut tikus segala macam, terus saya Aha. cerita. Terus kemarin 2 malam, kok ada sosok kayak burung besar. Bunyi apa ya itu ya? Saya bilang gitu kan. Kok bunyinya kok gitu. Terus dia terbangnya kayak truk krok gitu kan. Kesannya gede banget gitu ya. Nah, Terus. nah teman saya kan bukan tipe orang yang seneng dengerin cerita horor terus ya. Dia Aha. orang yang sibuk, dia orang yang nggak terlalu gitulah. Kok dia bisa-bisa langsung kepikiran, jangan-jangan kuntilanak. Dia yang ngomong, padahal dia nggak biasa cerita horor ke saya. Yang bener loh gitu kan. Nah kebetulan memang paginya saya memang ngeliat kuntilanak jelas di depan rumah tetangga. Jadi jam 8 pagi saya lagi nyiram tanaman, saya pikir tetangga saya yang berdiri di depan pagar. Pas saya nengok kuntilanak. Pagi? Pagi. Dan dia tanpa ekspresi, dia berdiri begini aja. Gitu. Nah, barulah akhirnya saya runut ya Mas Henry. Saya runut kejadian yang sebelum-sebelumnya. Oh pantesan si anjing suka mengaum. Jadi tetangga itu kan melihara anjing. Anjing itu suka mengaum. Tapi mengaumnya itu gak pernah tengah malam. Mengaumnya selalu sekitar jam 5:30 pagi. Jadi saat itu make sense kalau saya pagi-pagi pas udah jam 8-an saya lagi nyiram ngeliat kuntilanak. Mungkin dia yang terbang di atap rumah saya sama juga bikin anjing itu suka ngomong di depan. Itu benar-benar kalau kita bayangin burung gagak ya jarak dekat terus dia kepakin sayapnya atau burung elang, itulah burung kayaknya itu. Seperti itulah bunyi kepakan. Tapi sampai suaranya segitu kan kesannya burungnya gede banget. Iya, betul. Rumah aja bekas kuburan nggak sih? Nah, itu dia. Saya pernah dimimpiin. Waktu baru tinggal sini, dimimpiin saya di kuburan. Jadi di kuburan ada pocong segala macam. Tapi terus teman saya nggak percaya saya ceritain. Dia bilang, enggak kok, menurut pemiliknya dari pertama ini bukan kuburan. Ini tuh kayak, bukan rawa ya, kayak sawah atau apa gitu. Atau kebun atau apalah gitu ya. Ini kayak sawah gini-gini kok, bukan kuburan, lo ngaco, katanya gitu. Tapi terus tiba-tiba begitu suatu hari saya posting cerita horor di FB, ada orang yang peka juga, itu komen. Dia bilang, rumahmu bekas kuburan tuh. Dia bilang gitu. Makanya, bisa jadi kan? Mungkin bisa jadi. Jadi yang dulu nempatin rumah ini mungkin kuburannya memang udah gak ada. Ya bisa jadi kan? Gitu. Dia melihatnya memang udah bukan kuburan. Gitu. Tapi buat saya gak masalah. Karena saya terhubung itu bukan sama arwah sekitar sini aja. Saya bisa random gitu loh, Mas. Belum lama ini lagi tidur-tiduran di kamar anak ya. Anak lagi nonton TV. Kok bisa terhubung sama babi ngepet gitu loh.